Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah semangat? Sudah siap untuk belajar SKI pada hari ini? Oke, semoga kita sehat terus dan terus diberi semangat dalam menuntut ilmu. Semoga untuk kalian yang sedang kurang sehat atau sedang kurang pokoknya lagi kurang enak badan lah, semoga Allah akan segera angkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi sama Bu Ulfi. Kali ini kita belajar SKI ya, tentang masyarakat Yathrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, Yathrib ini merupakan nama lain dari kota Madinah. Jadi Madinah sama Yathrib itu sama, cuma beda nama doang gitu. Yathrib ya Madinah, Madinah ya Yathrib gitu. Nah, setelah datangnya Islam, Yathrib disebut dengan Madinah. Dulu tuh namanya Yathrib, setelah datangnya Islam berubah menjadi Madinah. Penduduk Yathrib terbagi menjadi dua bangsa. Bangsa apakah yang menduduki Yathrib? Bangsa apakah yang menduduki Yathrib? Kira-kira terus di manakah letaknya kota Yathrib? Terus bagaimana di sana wilayahnya? Apakah subur atau tandus? Nah, untuk mengetahui itu semua, disimak video ini dengan baik-baik ya dan dipahami secara bersama. Tapi sebelum masuk ke selanjutnya, kita baca doa dulu ya supaya kita dimudahkan dalam memahaminya. Kita doa bersama-sama. Ada berdoa? Sudah? Ista'idu du'aan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wal walidayya. Amin. Nah, hari ini kita belajar SKI. Silakan buku SKI-nya dibuka halaman 100. Halaman 100 dibuka ya. Judul tujuan. Pertama di sini ada kota Yathrib. Di buku ada nih di halaman 100. Kota Yathrib ini tuh dulunya bernama kota Madinah. Kota Madinah tuh dulu namanya Yathrib. Terus semenjak kedatangan Islam, berubahlah nama Yathrib ini menjadi kota Madinah. Nah, kota Yathrib ini merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kalian kan apa itu provinsi? Kalau kita di sini di Indonesia ada provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang lain-lain. Nah, si kota Yathrib nih, kota Madinah nih terletak di provinsi Hijaz, salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Nah, kota Yathrib ini terletak di dua haro. Yang di sebelah timur ada namanya Haro Wakim dan di sebelah barat ada namanya Haro Wabaroh. Di kota ini juga terdapat gunung yang tinggi, gunung yang menjulang tinggi. Apa gunungnya nih? Kita Gunung Uhud. Uhud ini berada di kota Madinah. Kita bisa lihat ya gunungnya. Semoga kita bisa lah berjumpa langsung mengelilingi kota Madinah. Amin. Kalian haji atau umroh gitu ya. Terus wilayah ini juga tanahnya subur. Jadi sehingga di sana tuh menjadi pusat pertanian di Arab. Nah, selain subur juga kota Yathrib menjadi strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kota-kota di Yaman dan di selatan dan Syria di utara. Gitu. Jadi selain subur, kota Yathrib ini, kota Madinah juga strategis dalam jalur perdagangan yang menghubungkan antara kalau di antara kota-kota di Yaman di selatan dan di Syria di utara. Terus, karena tanahnya subur, wilayah subur dan letaknya juga strategis, gitu. Banyak pendatang yang tinggal dan
di kota Madinah. Nah, bisa dipastikan bahwa penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah ini sebagian besar berasal dari pendatang. Jadi bukan orang asli itu, bukan asli orang situ, bahkan dia tuh orang-orang pendatang semua pada datang ke Madinah, semua pada datang ke Yathrib. Untuk apa? Ya karena daerah situ tempatnya strategis gitu. Jadi apa-apa tuh gampang gitu. Terus ke selanjutnya kita mau tahu bagaimana keadaan penduduk Yathrib itu sebelumnya hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bisa baca ya, Ibu akan jelaskan. Penduduk Yathrib sebagian besar itu merupakan pendatang dari wilayah selatan dan utara. Mereka pindah karena permasalahan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Ada dua suku bangsa yang mendominasi di Yathrib kala itu. Jadi Yathrib dulu tuh ada dua bangsa yang mendominasi kota Yathrib atau Madinah itu. Salah satunya yaitu bangsa Yahudi yang sebagian besar dari wilayah utara. Terdapat 3 suku besar dari bangsa Yahudi di Yathrib. Di antaranya yang pertama ada Bani Qainuqah, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Suku bangsa lainnya yaitu bangsa Arab dari wilayah selatan atau Yaman yang terdiri atas 2 suku, yaitu suku Bani Aus dan suku Bani Khazraj. Nah, bangsa Yahudi memasuki Yathrib secara bergelombang pada abad ke-1 Masehi dan abad ke-2 Masehi. Mereka berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin memenuhi dan menyiksa kehidupan mereka. Bangsa Romawi memandang bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pemberontak. Pada saat kejayaan bangsa Romawi, bangsa Yahudi memberontak terhadap kekuasaan bangsa Romawi. Sedangkan bangsa Arab memasuki kota Yathrib sekitar abad ke-3 M. Kan tadi kalau bangsa Yahudi memasuki Madinah itu pada abad ke-1 Masehi, sedangkan kalau bangsa Arab memasuki kota Yathrib, kota Madinah itu sekitar abad ke-3 Masehi. Terus mereka juga berdatangan secara bergelombang. Pada abad ke-4 Masehi, Adapun pada abad ke-4 Masehi, bangsa Arab datang dengan jumlah yang sangat banyak sehingga mengalahkan bangsa Yahudi yang sudah lebih awal menetap di Yathrib. Bangsa Arab melakukan imigrasi ke Yathrib dikarenakan negerinya dilanda bencana alam berupa hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun sejak masa kerajaan Ratu Bilqis yang berkepanjangan. Suku-suku di Yathrib hidup dengan damai, rukun, dan penuh kasih sayang. Jadi awal-awal mereka nih antara dua bangsa, mereka hidup damai, mereka hidup bahagia, mereka hidup rukun dan penuh kasih sayang. Mereka juga saling menghormati satu sama lain walaupun keyakinan mereka ini berbeda-beda gitu. Walaupun keyakinan mereka berbeda-beda, mereka tetap hidup damai, mereka tetap hidup rukun gitu. Nah, tetapi saat bangsa Arab mulai bertambah dan melebihi bangsa Yahudi, timbullah kecurigaan dan saling ancam. Keretakan hubungan antara dua bangsa ini berawal dari sikap sombongnya bangsa Yahudi. Mereka, bangsa Yahudi, menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan. Karena apa? Karena dari suku mereka banyak sekali diutus untuk menjadi nabi dan rasul. Selain itu, mereka juga penganut agama tauhid. Sedangkan bangsa Arab adalah penyembah berhala. Nah, ketegangan tidak hanya terjadi antara bangsa Yahudi dan bangsa Arab saja, melainkan antara dua suku Arab juga sering mengalami ketegangan. Penyebab utama perselisihan salah satunya adalah masalah perekonomian. Terkadang mereka itu
Mereka itu juga sering memperebutkan tanah yang subur untuk bercocok tanam. Akan tetapi dua suku tersebut dapat bersatu kembali untuk melawan Yahudi. Nah, kerukunan dua suku Arab itu belum begitu terjalin hingga kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Nah, apabila timbul konflik di antara bangsa Yahudi dan Arab, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman, kehadiran Nabi yang akan diutus sudah dekat, dia akan memimpin kami untuk membunuh kalian. Para pendeta, jika ditanya tentang kedatangan Nabi, mereka selalu menunjuk ke Yaman. Isyarat itu bagi penduduk Yasrib bukan negeri Yaman, melainkan kota Mekah. Oleh sebab itu, ketika bangsa Arab mendengar ada seseorang di Mekah yang mengaku dirinya sebagai nabi, mereka membuka telinganya lebar-lebar untuk mencari informasi mengenai kebenaran berita tersebut. Nah, lalu ketika musim haji tiba, mereka mengutus para pemuda untuk datang dan menyelidiki kebenaran itu. Hasilnya, mereka buru-buru mendatangi Nabi Muhammad SAW dan menghasilkan dua perjanjian. Yang pertama yaitu perjanjian Aqabah yang pertama, yang kedua yaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi menghasilkan dua perjanjian, yang pertama perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, dari perjanjian ini kemudian mereka menyusun strategi untuk meminta Nabi Muhammad datang ke Yasrib dan mengajak bangsanya untuk memeluk Islam. Jadi kira-kira seperti itulah keadaan penduduk Yasrib sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan pada hari ini. Kurang lebih jika ada ingin ditanyakan, mangga tanyakan ke Bulvi lewat WhatsApp ya. Dan seperti biasa kalian kerjakan latihan soalnya halaman 106 sampai 108 bagian A dan bagian B dikumpulkan di classroom. Oke, mungkin hanya ini dapat Bulvi sampaikan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.